Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus memberikan kasih kepada kita semua. Salam terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Hari ini sebetulnya membawakan buku Today Matters ini atau hari ini penting itu kayak mempermalukan diri sendiri buat saya, karena kayak di sini yang paling tua saya ya. Jadi saya baca buku ini udah lama, banyak banget dapat insight. Tapi balik lagi, teman-teman jangan melihat hasil buku ini di saya. Justru malah saya merasa bahwa niat saya sharing adalah supaya saya bisa belajar lebih baik. Katanya ketika mau sharing, kita akan belajar lebih sungguh-sungguh. Dan beberapa tahun lalu, buku ini sebetulnya sudah hampir 20 tahun. Ya. Ini tahun berapa ya? Jadi udah lama banget, hak ciptanya 2002. Dan seringkali memang saya gagal implementasi karena terlalu bersemangat sehingga apa aja mau dilakukan sekaligus. Menulis goals dan sebagainya. Akhirnya mengalami kayak susah gitu. Tapi saya akhirnya belajar lagi dan menulis kecil-kecil, sedikit-sedikit, dan melakukan kayak walk the talk gitu. Jadi saya hari ini cerita, tapi ada beberapa memang yang betul-betul saya sudah lakukan. Buku ini ditulis oleh John C. Maxwell, pakar kepemimpinan ya. Banyak sekali buku yang beliau tulis. Mungkin teman-teman sudah ada beberapa yang teman-teman baca. Dan selalu menarik karena banyak kisah. Dan sebetulnya kalau menceritakan buku ini, nggak kelar seminggu kayaknya. Karena banyak banget kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita. Saya bilang sama Mas Dimas bahwa cerita buku ini cukup dengan 1 halaman ini aja. Kalau teman-teman baca, kelihatan nggak? Kayak Dimas sengaja ya. Tadi agak kecil, inilah gedein dikit biar kelihatan. Di sini adalah menceritakan bahwa kita hanya memiliki hari ini gitu. Kalau yang kemarin kan masa lalu kan sudah lewat, ya. Dan yang akan datang itu belum tentu jadi milik kita. Nah, bagaimana kita hidup di hari ini, kita mindful, betul-betul membuat hari ini menjadi sebuah mahakarya. Bagaimana hari ini betul-betul merupakan hari yang paling baik dari hari kita sebelumnya. Di sini ada tulisannya Today Matters itu, today's attitude give me possibilities. Jadi artinya sikap itu akan memberikan kita kemungkinan-kemungkinan. Sebelum kita cerita lebih lengkap, kita akan lihat dulu yang di sini. Buku ini kontennya adalah ada 4, yaitu dasar-dasar hari ini. Kemudian yang kedua, pengembangan karakter dan kebiasaan. Yang ketiga, penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, 12 area fokus menurut John C. Maxwell. Ada 12 areanya. Untuk dasar-dasar hari ini, ya, yang pertama adalah bagaimana pentingnya hari ini. Di sini ada pengaruh harian pada masa depan. Sukses itu dibangun setiap hari. Gagal juga dibangun setiap hari. Jadi melihatnya sebetulnya ya, hari ini kalau kita membangun kemenangan-kemenangan kita, mulai kita bangun tidur,
kita punya agenda apa saja lalu kita jalanin, itu adalah kemenangan kita. Dan hari ini menjadi sebuah mahakarya. Ya, setiap tindakan dan keputusan harian dapat mempengaruhi masa depan kita secara signifikan. Menggunakan waktu dengan bijak adalah kunci untuk hasil yang lebih baik nantinya. Kemudian pengambilan keputusan yang tepat. Seringkali kita kan milih ya, termasuk saya, ya tentunya orang akan cari yang mudah dan nyaman. Tapi ketika mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang kita buat hari ini harus didasarkan pada informasi dan prioritas yang tepat untuk memastikan hasil yang menguntungkan di masa mendatang. Kemudian mengambil tindakan yang signifikan, actionnya, jadi nanti ada bagian-bagiannya. Mengambil tindakan yang signifikan, yaitu mengambil tindakan yang bermakna setiap hari, dapat membuat perubahan besar dalam hidup kita. Nanti kita mengalami perubahan yang majemuk di kemudian hari. Tapi memang pengambilan keputusan berdasarkan prioritasnya lalu dilaksanakan, itu kita akan panen. Kita akan panen di kemudian hari. Seperti orang yang rajin menabung lalu melakukan investasi, dia akan mendapatkan panen di masa depan yang dia sendiri nggak akan duga berapa banyak hasilnya. Kemudian bertindak dengan niat dan tujuan sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Jadi kita memang perlu tujuan. Nah, tujuannya itu yang memang kita tanya, tujuan ini penting nggak sih? Penting nggak sih tercapai gitu. Jadi kalau udah tahu hasil akhir yang kita mau capai, kita akan melakukannya hari ini dengan sangat baik. Kemudian prinsip hidup hari ini fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kalau misalnya ya kita ngomong soal regulasi pemerintah, bisa nggak? Nggak bisa. Paling-paling jadi netizen lalu viral lalu ada penurunan, mau pajak 12% jadinya nggak jadi, 12 jadinya untuk 11,12. Jadinya ada yang, tapi kita hanya fokus dengan mengendalikan apa yang memang bisa kita lakukan aja, supaya kita nggak riweh sendiri mikirkan hal yang tidak perlu kita pikirkan. Nanti kalau ada yang mau materinya boleh di copy, jadi teman-teman nggak usah repot foto, ya. Malah lengkap. Jadi memang sengaja dibuat lengkap supaya nanti teman-teman bisa copy dan bisa dipelajari lagi. Atau mau lebih lengkapnya ya bisa baca buku supaya dapat kisah-kisah di dalam buku ini yang lebih membantu dalam kita mendapatkan inspirasinya. Nah, kemudian membuat keputusan yang tepat, bukan yang mudah. Seringkali kita kayak pengen milih gitu, milih yang enak, milih yang gampang-gampang. Tapi kalau kita memang menerima challenge-nya dengan membuat keputusan yang atau membuat keputusan yang tepat walaupun itu tidak menyenangkan, itu hasilnya akan jauh lebih baik. Keputusan yang tepat seringkali lebih rumit, tetapi memiliki dampak positif yang lebih besar. Kemudian menjaga konsistensi dalam tindakan yang signifikan, bukan hanya biasa-biasa aja. Konsistensi dalam bertindak secara signifikan sangat penting. Ini tidak hanya membantu mencapai tujuan jangka panjang, tetapi juga membangun disiplin dan ketekunan. Disiplin itu nanti yang bisa membuat tujuannya tercapai. Kemudian yang kedua, pengembangan karakter dan kebiasaan, membangun kebiasaan positif. Ini enak ngomongnya ya. Saya juga sangat tertantang dengan ini. Identifikasi dan atasi kebiasaan buruk. Saya punya kebiasaan buruk teman-teman, yang akhirnya itu mengakibatkan kesehatan saya kurang baik. Misalnya
jajan gorengan terlalu banyak, ya kan? Sesekali boleh, tapi kalau sering-sering nggak boleh. Kalau itu jadi hobi, itu juga jadi masalah. Misalnya menunda-nunda, misalnya ya. Kemudian mengenali kebiasaan buruk yang mempengaruhi keproduktivitas dan kesejahteraan. Kemudian mencari cara untuk mengatasinya dengan pendekatan yang efektif. Jadi kita perlu kenal gitu. Perlu kenal potensi kita, juga perlu kenal kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruknya itu berani nggak kita akui? Kadang-kadang kan excuse-nya banyak. Aku kan begini karena ini, aku kan begini karena ini, gitu kan. Excuse-nya banyak. Tapi kalau kita sudah berani mengakui, lalu memang berencana untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, kita boleh melakukannya dikit-dikit aja. Jadi nggak banyak-banyak, ya. Kayak misalnya biasa saya makan gorengannya tuh setiap hari, lalu saya bikin jadinya ya seminggu 2 kali. Nggak tiba-tiba nggak boleh sama sekali. Itu yang biasanya suka bocor dan kayaknya saya tuh agak marah gitu. Wah, masa gini aja nggak boleh? Lalu mulai alasannya banyak. Nah, teman-teman mungkin ada punya kebiasaan apa yang menurut teman-teman itu tidak membuat kita jadi orang yang produktif. Ya. Kemudian menggunakan pengingat untuk konsistensi. Ya, itu kalau zaman sekarang bilang lupa itu juga salah. Saya termasuk yang suka masukin agenda atau saya titip pesannya sama abah. Nah, abahnya lupa juga gitu. Biasanya gini, "Bah, tolong ingetin aku ya nanti ini besok," gitu misalnya. Atau, "Bah, ingetin ini." 5 menit kemudian abang ngingetin, yang penting udah ya, aku udah ingetin. Itu bukan orang yang tepat untuk diminta bantuan. Abah saya tadi bilang gak usah masuk, supaya kita bebas gosip. Terus menjaga motivasi harian. Jadi harian, makanya kalau punya dream katanya kan, punya impian atau mau melakukan sesuatu yang konsisten, tulis, tempel supaya kelihatan ya, supaya termotivasi. Lalu hasilnya juga ditulis gitu, bukan cuma caranya itu bikin capek, tapi kalau hasilnya bikin menarik, nah itu digandengkan sekaligus ya. Belajar sesuatu yang baru, membangun kebiasaan positif. Misalnya belajar sesuatu yang baru, kira-kira teman-teman mau belajar tentang apa ya. Nah, ini pengembangan karakter, bagaimana memahami nilai-nilai pribadi, ya, mengidentifikasi juga dan memahami nilai-nilai pribadi yang bertindak sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan perilaku. Misal nilai-nilai kejujuran. Kita mau melakukan sesuatu kan kita mikir kan, ini sesuai nggak sih sama nilai kita, sama prinsip kita. Orang yang misalnya nilainya adalah dermawan, itu ketika ada orang minta bantuan kan kita mikir kan, terus kita cocokin sama nilai kita, mau kasih apa enggak, karena dermawan kasih aja. Contohnya banyak hal yang dalam pekerjaan, kejujuran terutama misalnya, itu nilai-nilai atau prinsip-prinsip kita itu yang memandu sebetulnya apa saja yang kita lakukan dalam keseharian. Melakukan introspeksi diri, melibatkan diri dalam introspeksi secara rutin untuk mengevaluasi tindakan dan pola pikir demi pengembangan diri yang lebih baik. Jadi kayak muhasabah terus gitu, apa sih yang perlu dilakuin, apalagi nih yang perlu kita perbaiki, apa yang harus dihilangkan dan sebagainya. Lalu lakukan sesuatu yang Anda cintai, menginventasikan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai sehingga memberikan kebahagiaan dan memupuk karakter positif. Kalau teman-teman sibuknya kerja doang, tapi nggak ada keseimbangan, itu bisa marah loh. Karena akhirnya jadi nggak bahagia kan, akhirnya jadi nggak ikhlas gitu. Abis ini bapak-bapak kayaknya sibuk nulis, lalu diajukan ke istrinya, kayaknya saya harus melakukan hobi ini deh gitu. Mulai banyak lah ya pengajuan habis ini ya.
Ibu-ibu juga jangan lupa ya hobinya ya. PS5. ACC nih kayaknya habis ini. Soalnya kalau nggak bahagia nanti nggak produktif. Kalau nggak bahagia nanti kurang ikhlas kerjanya. Menghasilkannya nggak bagus, nggak banyak. Berarti dikasih ya. Ya. Lalu bantu orang lain, ya, melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan membantu orang lain sebagai cara untuk mengembangkan karakter yang empatik dan peduli. Dan yang pasti membahagiakan, karena ketika memberi dan menerima itu pasti lebih membahagiakan adalah perasaan memberi. Yang ketiga adalah penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini manajemen waktu yang efektif. Wah, saya tuh aslinya, emang ada yang nggak asli ya? Aslinya, pemalas banget. Nah, biasanya manajemen waktu yang efektifnya adalah saya bikin janjinya pagi-pagi, jam 7 pagi kadang. Jadi kan nggak ada alasan. Ini masalah harga diri kan. Masa saya bilang nggak jadi ya, sorry ya, aku telat ya. Telat sih ada juga sih, kan anaknya Mulyani time. Kata Mas Dimas itu Mulyani time kan. Kalau nggak telat 10 menit kayak nggak senang gitu. Kayaknya bersenang-senangnya dengan telat 10 menit. Nah itu termasuk saya bikin janji. Nah akhirnya saya terpaksa harus memenuhi janji itu. Kalau nurutin saya yang bebas sekarang, ya saya suka-suka saya lah. Kan nggak ada yang ngomelin. Kan gitu kan, kalau di pekerjaan ya. Kalau di rumah ada juga sih, ada apa. Jadi artinya saya berusaha bertanggung jawab gitu, melawan rasa malas saya itu, atau sok bebasnya saya, karena saya bebas ya. Akhirnya saya mengikat diri saya dengan membuat janji-janji di pagi hari. Kemudian teknik prioritas, menggunakan metode seperti Eisenhower Matrix untuk menentukan tugas yang perlu segera diselesaikan dapat membantu mengelola waktu dengan lebih baik. Biasanya kita bikin kan mana yang penting mendesak, kemudian penting tidak mendesak, lalu mendesak tidak penting tidak mendesak. Cek. Kayaknya kita masih banyak kecampur-campur gitu. Belum yang prioritas tadi belum dilakuin, udah beloknya ke yang zona 4 yang tidak penting tidak mendesak. Contohnya tidak penting tidak mendesak apa yo? Apa? Nonton drama Cina yang CEO itu loh. Dan teman-teman tahu nggak, hari ini saya sharing gara-gara itu. Gara-gara saya diomelin sama Mas Aris Diansah karena nggak mau sharing. Saya bilang sorry ya, aku lagi sibuk. Sibuk apa? Nggak ngapa-ngapain. Aku sibuk lagi nonton drama Cina. Dulu awalnya nggak tahu kalau itu ada di YouTube, ya kan? Jadi bayar pakai koin, uang GoPay saya habis gara-gara itu. Bodoh banget kan? Iya, short drama, konyol kan? Ya sekarang belum insaf banget sih, cuma ya dikurangin banget. Dia pegang dulu IG cuma 15 menit, lalu stop gitu kan? Kalau mau diperpanjang. Kalau sekarang agak ngelos, tahu-tahu 1 jam. Nah itu perasaan bersalah itu bikin hati tidak nyaman seharian. Karena saya tahu bahwa itu tidak produktif dan itu tidak penting, tidak mendesak. Ya, karena terdistract itu. Kadang kita udah benar-benar nih udah nyusunnya udah bagus kan. Tapi ya pada saat HP misalnya ngapain ya kan, itulah. Jadi ya itulah ya. Jadi saya bukan contoh yang baik ya guys. Kemudian rencana harian yang efisien, menulis to-do list setiap pagi dengan pencatatan waktu untuk setiap tugas dapat meningkatkan produktivitas harian. Ini juga termasuk kita mengagendakan, tentunya masukin agenda-agenda kita yang penting dulu. Kalau ibaratnya masuk ke dalam satu toples, ya ibarat masuk ke dalam satu toples, teman-teman mau masukin batu besar dulu apa batu kecilnya dulu? Ya, batu besarnya dulu kita masukin. Prioritas.
masukin batu besarnya dulu. Artinya ketika di kalender itu masukin yang penting. Lalu hal yang penting tapi tidak mendesak. Di nomor 2, masukkan lagi batu sedang. Lalu masukin lagi. Jadi kalau yang mendesak tapi tidak penting itu bisa didelegasikan. Kan gitu kan? Tidak penting, tidak mendesak itu bisa kapan-kapan. Nah itu tidak penting, tidak mendesak itu kayak pasirnya. Masukin aja. Kalau ada sisa tempat ya boleh, nggak ada sisa tempat ya nggak usah. Tapi yang gede-gedenya harus masuk duluan. Biasanya saya masukin agenda penting-penting, ya kan? Nah nanti baru ada sisa waktu ketika ada orang, misalnya ada keperluan apa, atau mau nge-mall misalnya, atau mau saya jarang sih nge-mall, belum tentu setengah tahun sekali ya. Apa ya contohnya yang nggak penting, kayaknya penting semua. Nonton drama Cina penting juga. Buat kesehatan jiwa tadi, hobi kan? Enggak. Itu banyak keselnya sih. Menurut saya itu sangat tidak penting. Karena saya jadi mangkel, aduh sejahat ini, jahat banget. Ya kita lihat mana yang penting. Kayak contoh misalnya sekarang saya pengen pergi kemana gitu, pengen jalan-jalan gitu. Itu penting sih, tapi tidak mendesak. Ya udah itu batu sedang, ya saya masukinnya belakangan setelah agenda yang penting-penting tadi sudah masuk duluan. Lalu kalau sudah bikin to-do list-nya, hari kita tahu nih, besok Senin tuh saya mau meeting jam segini, mau gini. Nah, kalau mau sekedar makan di resto misalnya kan, ya udahlah nanti lah pas malam misalnya gitu kan. Itu kan tidak terlalu penting gitu, ya kan? Ya itu. Tapi kalau misalnya kayak acara hari ini itu batu besar buat saya. Anda sangat penting, guys. Tadi saya nggak mau datang, katanya tempat penuh soalnya kan. Saya bilang nggak datang aja ya. Nah, itu tip ya teman-teman ya. Jadi komitmen untuk ngajainnya. Lalu menghindari penundaan, menetapkan deadline yang realistis dan memecahkan tugas besar menjadi bagian kecil. Bisa mengurangi kecenderungan untuk menunda pekerjaan. Jadi saya juga punya caregiver. Saya ada abah yang kadang misalnya saya mau keluar punya janji, terus abah yang timekeepernya. Saya bilang kan bikin komitmen bahwa kita keluar nanti jam 2:15 tadi karena saya janji sama Mbak Nuning 2:30 ya kan gitu kan. Dari jam 2 tuh abah udah ngasih aba-aba tuh. Karena saya masih ngapain, tahu lah ya perempuan ngapain gitu. Nah itu abah udah kasih tahu. Jadi nggak ada cerita nunda-nunda. Itu hal kecil aja. Nah teman-teman juga sama. Ada hal pekerjaan yang menurut kita nih kayaknya nggak enak dikerjain. Tapi ya udah, kalau kita udah komitmen, udah bikin, ya jalanin aja. Menghadapi tantangan harian. Nah ini dia. Menggunakan teknik problem solving. Ya kan ada tantangannya pasti di perjalanannya. Mengidentifikasi masalah secara jelas, menganalisis pilihan solusi, dan mengambil keputusan secara tepat adalah langkah-langkah penting dalam teknik penyelesaian masalah. Biasanya saya pakai goalnya apa sih gitu, realitinya sekarang apa, opsinya apa sih, lalu saya pilih opsinya, lalu saya jalanin. Jadi itu aja diulang-ulang. Kalau kita misalnya ada masalah atau ada apa ya pakai grow tadi. Lalu strategi mengatasi stres. Siapa di sini yang nggak pernah stres? Nggak pernah stres ya? Oh pernah. Sering. Kalau perempuan itu tidak bisa bedakan kapan dia stres, kapan dia tidak stres. Setiap hari stres. Enggak lah, enggak sampai, hampir. Ya, dikit-dikit bisa bilang stres, sampai nggak bisa bedain kapan dia stres, kapan dia nggak stres. Ya, menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi. Ya, saya termasuk orang yang gampang stres karena perfeksionis. Terus dominan, suka nyuruh orang, suka ngatur orang itu loh. Ya nggak perlu diatur pun diatur. Ya nggak stres sendiri. Akhirnya saya tahu diri. Nah untungnya tahu diri. Saya ngerti bahwa saya suka stres karena suka ngatur orang misalnya. Ya saya meditasi lah. Saya pergi psikolog.
Sekolahnya bilang, Bu, jangan terlalu perfeksionis, ayo turunin sedikit. Gimana cara nuruninnya? Kan harusnya begini-begini, ngotot kan? Ya, akhirnya dilatih, akhirnya mulai ya nggak apa-apa. Ini Mas termasuk project nggak apa-apanya saya. Segini ini ya. Jadi nggak apa-apa. Belajar bilang nggak apa-apa. Bahwa ini tidak ada yang tidak ada. Misalnya contoh ya, tim saya pesenin kue bukan untuk jualan, lalu potongannya salah. Lalu dia bilang, Bu maaf ya potongannya salah, nggak apa-apa. Toh tidak melukai siapa-siapa. Enggak. Jadi belajar untuk bilang tidak apa-apa. Kursinya habis ya, boleh ambil kursi di depan loh. Mas, tidak ada yang terluka kok. Paling-paling luka hati ya kan. Saya rajin meditasi teman-teman. Jadi meditasi yang 1 minggu di Bali. Terus saya belajar chef, belajar ERT, belajar apapun gitu yang supaya saya bisa lebih tenang gitu. Termasuk pergi ke psikolog. Jadi nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu yang merasa kayak agak mumet-mumet silakan pergi psikolog. Biar kadang-kadang hanya perlu buang sampah dan lalu diikat sama sampahnya sama psikolog lalu dibuang. Jadi nggak disebar-sebar. Kemudian olahraga ringan dapat membantu mengurangi tingkat stres dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Kalau saya masak, ngapain. Kadang-kadang kalau saya udah lagi beresin lemari, Abah tanya, punya masalah apa? Kalau saya udah mulai rajin beberes di rumah, berarti saya lagi healing ya. Kalau orang tipe judging katanya ya healingnya dengan beberes. Termasuk beresin orang. Yang keempat, nah ini 12 area fokus menurut John C. Maxwell. 1, sikap. Pilihlah sikap yang benar setiap hari. Kan pilihannya adalah setiap saat kan kita memilih sikap kan. Mau marah, mau enggak. Mau nangis, mau enggak. Mau sedih, mau enggak. Mau senang, mau enggak. Itu pilihan gitu. Ya, mau sopan, mau enggak. Ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, ketika kita antri di mana gitu. Terus ada orang nyelak gitu. Nah itu juga termasuk kita milih sikap. Kalau saya sih milih marah sih. Enggak. Bisa kita bilang dengan tegas, tapi tanpa menurunkan apanya kita, menurunkan apa ya? Bukan. Kalau kita marah itu kan kita jadi jelek tuh, ya kan? Ya, maksudnya kita tuh jadi orang yang pemarah kan akhirnya kan, dan nggak sopan juga ketika marah-marah di tempat umum misalnya. Ya kita cukup bilang, Bu maaf ya, silakan antri, gitu, ya kan? Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak langsung giniin aja. Jadi kita yang milih gitu, sikap kita tuh mau gimana gitu, selalu, setiap saat, ya kan? Ke pasangan, ke orang tua, ke siapapun gitu, sikap. Kemudian yaitu pentingnya sikap positif. Sikap positif membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik dan meningkatkan kebahagiaan serta produktivitas. Kemudian pengaruh sikap terhadap lingkungan sekitar. Cara kita bersikap mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain dan menciptakan atmosfer yang harmonis. Bayangkan kalau misalnya satu keluarga bapaknya nih keras gitu, egonya tinggi. Orang yang ada di dalam, istri dan anak-anaknya pun kan takut. Mencekam nggak? Gagal satu orang punya sikap kurang baik. Bertetangga, maunya berantem aja, mau menang sendiri dan sebagainya, itu nggak harmonis gitu. Jadi di komunitas, di pekerjaan, dimanapun orang-orang yang dengan sikap tidak baik, tentunya akhirnya bukan hanya dia rugi karena tidak punya teman, tapi menciptakan situasi yang sangat tidak nyaman buat lingkungannya. Nah itu kita perlu cek bagaimana sikap kita.
ya. Dan itu perlu lihatnya nggak usah sampai jangka panjang banget, tapi dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari, kesopanan dan sebagainya itu kita lihatnya hari ini. Kayak misalnya hari ini ya saya saya untungnya tipe yang setiap hari atau setiap saat itu ketika saya melakukan kesalahan, bukan berarti saya nggak salah ya, saya salah, sering banget salah, tapi saya istighfar dan saya janji saya akan menjadi lebih baik. Saya nggak pantas melakukan itu, saya menjadi jelek gitu ketika melakukan itu ya. Kayak orang melukai tapi saya marahnya lebih gitu, nah itu kan jadinya kita yang salah gitu. Nah itu saya juga termasuk yang janji untuk menjadi orang yang lebih baik atau lebih sabar besoknya. Mengelola sikap negatif, belajar untuk mengenali dan mengubah sikap negatif agar tidak menghalangi kesuksesan kita. Pernah nggak, misalnya teman-teman punya project, kita tahu nih si A ini punya knowledge yang bagus tentang hal ini, tapi sikapnya nggak bagus. Mau nggak kita kasih projectnya? Nggak. Itu banyak banget orang yang sebetulnya dia punya knowledge, punya skill, tapi dia nggak bisa kerja dengan tim. Sedangkan dia harus kerja mimpin tim. Itu biasanya kita nggak mau kerjasama sama orang tersebut, ya. Jadi coba cek ngaca. Jangan-jangan kita selalu bilang, apes aku ini, aduh susah banget ya soal misalnya pekerjaan, bisnis, atau kehidupan kita. Ternyata itu sumbernya dari sikap. Nah ini yang kedua adalah prioritas tadi. Ini sebetulnya yang 12 tadi udah dirangkum di 4 hal yang di depan. Nah cuma ini dirinci ya, sikap, lalu prioritas, tentang prioritas yang paling penting dan fokuskan energi kita pada hal tersebut. Jangan terdistrak berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan sehingga proyek itu tidak selesai. Gitu. Ya, identifikasi prioritas utamanya, manajemen waktunya, fokus pada hasil. Ya. Nah, yang ketiga kesehatan. Jaga kesehatan fisik dan mental, karena kesehatan adalah fondasi dari segala sesuatu yang ingin kita capai. Ini juga termasuk saya sangat lemah di sini. Ya karena memang ada sakit, akhirnya saya excuse untuk tidak olahraga. Karena saya punya sakit sendi, udah puluhan tahun, lalu saya setiap olahraga saya sakit. Akhirnya saya tidak olahraga. Nah ketika tidak olahraga, lalu saya obesitas. Ketika saya obesitas, lalu saya kena sakit degeneratif. Sakit tidak menular, tapi berbahaya. Ya seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya, itu penyakit yang karena tadi pola makan dan gaya hidup yang tidak baik dan tidak disadari. Kan soalnya setahun naiknya cuma sekilo. Setahun naik sekilo kan nggak kerasa. Sebulan cuma 1 on kok. Ini kejadian. Saya naik puluhan kilo itu dalam puluhan tahun. Tapi ketika saya diet, saya pengennya sebulan turun 5 kilo. Kan nggak adil banget ya kan? Nggak baik gitu. Jadi termasuk kesehatan itu, kita mau punya uang banyak, mau bisnisnya lancar banget, mau apapun kalau nggak sehat juga nggak sah. Atau ketika kita nggak sehat, ada kesempatan pun ya nggak bisa juga gitu ya. Kemudian ya bagaimana cara ngaturnya, ya pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, istirahat dan tidur yang cukup. Saya kadang-kadang ngoyo pekerjaan itu, saya bisa nggak tidur, saya kerja sehari tidur 2 jam 3 jam itu ya udah biasa. Kemarin ini Abah nggak ngerti ya, saya nggak ngaca sih kemarin. Abah bilang kamu kayaknya perlu istirahat ya, mukamu pucat. Ini kayaknya Abah bikin aku sakit nih kayaknya nih. Ya kan akhirnya ya saya istirahat. Benar-benar ditungguin 2 jam 3 jam suruh istirahat dan ternyata benar saya pulih lagi gitu. Kemarin tuh kayaknya udah kayak jam berapa ya, kemarin jam 2 itu saya udah gak enak banget dan ya terpaksa saya memang harus istirahat, dan alhamdulillahnya waktu itu memang saya nggak bikin janji atau apa, jadi nggak masalah. Biasanya saya ngisinya itu kalau yang penting tidak mendesak itu seperti berkunjung ke keluarga, itu penting tapi tidak mendesak, lalu saya agendakan. Nah ketika ada kosong-kosong waktunya itu saya pakai. Nah itu saya pakai untuk
melakukan hal-hal kayak silaturahmi. Kemudian keluarga, jangan sampai kerja sibuk ngejar setoran, sampai keluarganya ini diabaikan. Atau ibu-ibu yang bekerja pulang jompo, anaknya ngajak mau ngomong aja dia udah gak kuat jawab. Bapak-bapak sibuk ngerjain proyeknya, tapi di sapa anak aja sudah nggak konsen. Anak sibuk punya proyek, ibunya butuh sesuatu aja sudah nggak bisa menuhin. Minta ketemu, telepon nggak dijawab dan sebagainya. Artinya kadang kita nggak mau investasikan waktu kita buat keluarga. Nah nanti panennya itu luar biasa teman-teman. Ya kayak saya misalnya, waktu dulu anak saya kecil saya tentu bekerja, dan ternyata ada anak saya yang beda. Dia butuh pelukan sehari 100, ada yang 10 cukup. Nah perasaan saya udah kasih 20 gitu. Nah ternyata anak yang butuhnya lebih banyak itu merasa bahwa saya punya hutang. Yaitu saya bayarnya itu lebih susah ya, karena sudah berlalu. Kemudian bagaimana waktu berkualitas dengan keluarganya dibangun, komunikasi efektif, dan dukungan secara emosional. Lima, pengembangan diri. Teruslah belajar dan mengembangkan diri, karena pertumbuhan adalah kunci untuk mencapai potensi maksimal. Kayak mobil kan ada kecepatannya. Kita nyetir sampai Surabaya, kecepatannya misalnya 60, tenang banget. Tapi ketika kita mau nyalip, kita butuh apa? Butuh percepatan. Menaikkan kecepatan semula tadi, lalu naikkan percepatan. Nah, pertumbuhan atau pengembangan diri juga termasuk ya, mencapai potensi maksimal. Jadi kita kayak membuat rekor baru gitu dalam hal apa saja, bukan hanya pekerjaan atau uang tapi termasuk saya nih, saya pengen punya hafalan ini misalnya, saya pengen, nah itu dibangunnya kecil-kecil dan setiap hari, dan nggak boleh semuanya harus hari ini ya. Jadi yang mana dulu kita pilih, nah prioritaskan lalu kita lakukan. Pengembangan diri, pembelajaran berkelanjutan, carilah pengetahuan baru dan keterampilan secara konsisten. Biasanya kalau saya di kue, saya merasa bahwa itu sudah sangat cocok. Akhirnya saya berusaha memperdalam, kan ada kelas advance-nya gitu. Nah itu saya terus belajar untuk bisa lebih menguasai bidang itu. Atau teman-teman yang sudah khatam di satu hal, pengen nyoba yang lainnya lagi, itu boleh. Terus pemberdayaan diri, kembangkan kemampuan dan percaya diri untuk meraih tujuan hidup. Hati-hati dengan mantra-mantra yang saya nggak bisa, saya takut, saya nggak tahu. Jadi mantra-mantra negatifnya itu tolong dibuang. Lalu evaluasi diri, selalu refleksikan dan evaluasi diri untuk mengenali area yang perlu ditingkatkan. Yang keenam, Mbak, minum Mbak, jangan minum manis ini. Yang keenam, pikiran. Kendalikan pikiran kita dan arahkan ke hal-hal yang positif dan produktif. Ada nggak contoh yang pikirannya negatif? Nggak bisa. Nggak percaya sama orang lain, curigaan banget ya. Itu sebetulnya tidak percaya sama orang lain itu memang boleh, tapi jangan terlalu, karena nanti semua jadi nggak percaya. Kalau misalnya itu pekerjaan, akhirnya kita semua mau kerjain sendirian, akhirnya capek, akhirnya marah-marah, akhirnya terbatas juga. Coba misalnya kalau misalnya bikin kue, saya 100 kilo, saya kerjain sendiri, saya nggak sanggup. Tapi kalau saya nggak percaya sama orang, ya saya kerjain sendiri. Tapi akhirnya mampunya cuma 2 kilo aja. Tapi kalau misalnya saya melatih, lalu belajar menduplikasikan diri dan mendelegasikan pekerjaan, lalu saya bisa kontrol, akhirnya hari ini saya bisa bikin 100 kilo sehari. Nah artinya, tapi nggak percayanya itu bikin positif, yaitu dengan melatih dengan baik.
Tapi kalau misalnya tidak percaya tapi cuma nggak ngapa-ngapain, capek sendiri. Habis itu ngomel. Habis itu anak kena juga. Pasangan apalagi. Karena kita perfeksionis. Nah, kendalikan pikirannya. Kalau pikiran sudah mulai rame, ini saya orang thinking yang seringkali overthinking. Itu mikir yang nggak perlu dipikir. Akhirnya mulai meditasi. Kalau meditasi ngapain sih? Ada yang mau nyoba meditasi nggak? Mau coba? Mau? Meditasi itu gampang aja. Mau sila boleh, mau duduk kakinya napak ya. Ada yang bilang tangannya gini, tapi boleh gini juga boleh. Yuk kita belajar meditasi. Duduknya yang enak. Matanya kita tutup. Nggak perlu mikirkan apa-apa. Kita napas, tenang. Tarik napasnya sehalus mungkin. Lepaskannya juga sehalus mungkin. Amati nafas yang masuk dan keluar. Makin pelan, makin halus. Makin pelan, makin halus. Kita lakukan selama 2 menit. Makin halus. Makin pelan. Baik. Buka matanya. Ya. Rasanya enak nggak? Ya. Jadi kalau teman-teman mau lakukan itu setiap hari, nggak usah lama-lama. Kalau bisa tahan setengah jam, ketiduran boleh. Saya sering soalnya. Dan enak. Kalau menjelang tidur mau dilakukan cuma 5 menit gitu, menjelang tidur itu boleh. Nggak usah mikir macam-macam. Zikir boleh nggak? Boleh aja. Tapi saya diajarkannya itu ya cuma mengamati nafas itu. Kalau nafasnya masih gini, itu nafasnya itu mengandung keserakahan. Tapi kalau nafasnya masih gini, itu mengandung kemarahan. Itu kenalinnya gitu. Kalau kita itu berarti banyak keinginan, banyak hal yang kita inginkan yang belum tercapai gitu masih. Tapi kalau bisa, kalau bahasa saya sama Abah tuh saya bilang lena-lena. Kalau malam mau tidur, tuh pokoknya posisinya udah enak, saya tidur miring ke kanan gitu. Saya ada bantal guling boneka saya tuh, itu kan kayak anak kecil, itu emang betul loh, cuma nggak boiler loh ya bantal saya. Jadi itu boleh gitu, punya mainan ya kan, itu boleh gitu. Nah itu saya lena-lena, saya kadang zikir, terus saya latih nafas, tidurnya enak banget. Kalau siang punya waktu sebentar, mau
apa namanya kalau tidur siang sebentar? Nap. Power nap ya. Itu boleh, ngelakuinnya sama. Itu waktu 15 menit aja kalau kita memang mau pakai dengan sengaja waktu istirahat. Itu bisa tidur tuh nyenyak banget dan dalam. Cara masuknya kayak tadi. Itu kan nanti masuk sampai ke theta, ya kan? Makin tenang, makin tenang. Saya kalau lagi emosi nih, kan emosi kadang-kadang loh. Perfeksionis itu deket banget sama emosi karena gampang tidak puas. Itu karena saya tahu, akhirnya saya cepat masuk kamar. Duduk aja. Keluar lagi, saya udah beda. Gitu. Jadi kalau udah kenali diri, kalau kayak Mas Alvan selalu tenang dia. Jadi aman. Ya Mas ya, nggak marah kan? Selalu tenang. Nah, jadi kayak gitu ya. Meditasi dan relaksasi ya. Terus tenangkan pikirannya. Itu nanti ya. Itu kalau saya bercandaan saya itu ketenangan jiwa ala Kung Fu Panda. Kan kalau Kung Fu Panda itu kalau lagi mau berantem itu kan lawannya sebetulnya kan jago-jago banget kan. Tapi dia selalu menang karena dia tenang. Lalu dia punya peluang-peluang dan bisa memenangkan pertandingan itu. Lalu pikirkan hal-hal positif. Ya. Ganti pikiran negatifnya. Ya, ganti pikiran negatifnya, saya takut misalnya, menjadi saya berani bismillah insya Allah. Gitu kan? Selalu minta kekuatannya dari kekuatan yang tidak terbatas. Kalau saya biasanya ke tim itu, boleh nggak geser waktunya? Belum mulai aja udah minta geser kan? Oh nggak bisa. Terus ini kayaknya nggak mungkin. Oh kalau kita nggak mungkin pakai kemungkinannya Allah aja. Ya, udah ngotot yang mak ya kan? Jadi tapi seringkali yang pikiran kita bilang terbatas ini nggak bisa, nggak mungkin. Saya bilang enggak lah. Kalau menurut Allah mungkin ya mungkin aja. Ya tugas kita cuma ngerjain seoptimal mungkin. Tidak excuse di depan. Jadi kalau misalnya sudah sepakat di depan, nggak ada cerita Bu minta geser seminggu apalagi 2 minggu, 2 hari aja kadang saya nggak kasih. Kecuali misalnya ada force major atau apa itu boleh geser. Tapi kalau enggak ya kita fokus pada hasil yang kita mau. Yang ngasih kekuatan tuh Allah gitu loh. Selalu saya begitu, merasa bahwa ya kalau saya batasin segini ya segini gitu. Tapi kalau saya bilang kalau kita udah secara akal dan sebagainya itu masuk cuma kurang-kurang dikit, Allah udah gaspol aja lah, nanti dapet kok gitu. Mulai kasihan sama Mas Dimas ya. Kemudian visualisasi tujuan. Ya orang yang dia bisa lihat secara visual tujuannya, cita-citanya, goalnya, dreamnya itu cenderung yang memang lebih bisa mencapai. Apalagi yang menuliskannya. Ya itu kalau cuma ngomong doang, dianya aja nggak percaya. Nah kadang-kadang kita bikin ngomong goal itu kan kadang nggak percaya kan sama goal yang kita buat. Makanya excuse. Makanya kalau nggak capek nggak apa-apa. Tapi kalau kita tulis, kita lihat setiap hari, lalu kita pikirkan, lalu kita action arahnya ke sana, nggak ada satu hari pun yang kita excuse bilang, alah sehari ini nggak apa-apa lah, nggak usah dikerjain, nggak bisa. Kayak orang nyusun batu 10.000, 10.000 itu angkanya nolnya ada 4. Kalau kita sehari nyusunnya 1.000, berarti kan 10 hari udah selesai, ya enggak? 10 hari selesai, tapi kalau ada 1 hari yang kita nggak kerjain, berarti kan nggak selesai. Makanya jangan bolong gitu, lakuin aja. Dan harus diperkuat motivasi dan fokusnya. 7, komitmen. Nah, buat komitmen dan tepati komitmen tersebut. Karena komitmen adalah bukti dari integritas diri, disiplin, komitmen, membuat janji pribadi, kemudian menepati komitmennya, kemampuan mengambil tindakan. Komitmen yang penting ya. Bikin janji mah gampang banget. Tapi ketika berkomitmen sama diri sendiri sekalipun itu nggak gampang. Mendisiplinkan diri, makanya kecil-kecil dan sabar. Ya. Tapi kalau sudah terjadi salah hari ini gimana? Motong, besok nggak lakuin lagi, nggak juga. Saya bilang
Mulyani, nggak apa-apa. Kamu kan manusia juga. Besok lebih baik ya. Saya ngomong sama diri saya sendiri, malam mau tidur itu. Mulyani, nggak apa-apa. Dia belajar bilang nggak apa-apa itu supaya nggak terlalu keras sama diri kita, juga nggak terlalu keras sama orang lain. Ya, belajar bilang nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apanya nggak boleh tiap hari. Nggak apa-apanya nggak boleh sering-sering. Ya, tapi nggak apa-apa itu supaya kita nggak ngambek dan besok masih mau melakukan. Ya. Kalau Mas Ucup udah enggak kok. Emaknya soalnya. 8, keuangan. Kelola keuangan dengan bijak. Karena kebebasan finansial memberikan kita pilihan dan peluang. Uang memang bukan segalanya, tapi kalau kita punya uang, kita punya banyak pilihan. Banyak banget pilihan. Dan itu rasanya beda, guys. Kalau yang belum punya uang bilang, "Alah, uang nggak penting." Jadi kalau ada yang bilang uang nggak penting, berarti belum punya uang cukup banyak. Ya, itu menghibur dirinya aja. Jadi kita belajar bukan hanya belajar cari uang, tapi belajar juga bagaimana mengelola uang, belajar menginvestasikan uang, ya. Dan makin banyak uang, makin banyak manfaat yang kita bisa bagi. Lalu buat anggaran dan perencanaan. Teman-teman kalau tahu, teman-teman itu sebetulnya yang dibutuhkan hanya sangat sedikit. Coba sekali-sekali bikin. Pilih berdua ya kalau udah pasangan, tapi yang nggak pasangan ya kasihan lah ya. Mas Ucup bisa lah ketawain Mas Alvan sekarang ya. Berapa tahun lalu ya ngenes kok kamu tuh. Sebetulnya ya kalau kita mau akui, sebetulnya kebutuhan kita tuh kecil banget. Iya nggak sih? Makanya saya pakai jilbab selalu hitam gitu, supaya saya nggak selalu bingung cari warna, atau saya ngepas-ngepaskan nanti harus pakai warna apa gitu kan. Walaupun sebetulnya aslinya saya nggak cocok pakai warna lain. Investasi cerdas, investasikan sebagai penghasilan untuk masa depan yang lebih aman. Yang terbaik adalah sisihkan dulu buat zakat infak sedekah, sisihkan dulu buat tabungan, baru sisanya dipakai. Ada yang bisa begitu? Hah? Jadi jangan terbalik ya. Atau bahkan belum sedekah, belum tabungan, kurang lagi. Kalau dulu saya pernah kerja di asuransi. Asuransi itu pintar banget. Itu kok nyuci otaknya orang tuh pintar. Saya bilang kalau orang sudah bisa jual asuransi, dia jual barang apa yang mesti gampang. Karena barang nggak ada, nggak kelihatan, cuma buat nakut-nakutin orang, bayarnya jutaan. Itu kan jualannya pintar ya. Tapi saya ada yang memang seperti prinsipnya orang Cina. Orang Cina dulu kalau belum kaya, dia belum makan nasi. Dia makannya bubur. Karena 1 kilo beras dimasak bubur sak panci besar. Kalau kita makan nasi, porsinya per porsi ini 1 kilo mungkin buat 10 orang misalnya. 1 kilo buat 10 porsi. Kalau makan bubur kita rame-rame makan sekilo bisa dapat tuh. Pakai mangkok-mangkok. Artinya kalau belum kaya belum makan nasi. Uangnya dipakai sebagian untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari, sebagiannya dipakai buat bekerja, buat investasi. Sampai satu saat kaya baru makan nasi, gitu. Terus ada lagi, mana bisa beli asuransi, gitu. Ini kita bukan berarti saya cocok dengan, sekarang saya udah enggak. Dulu saya asuransi minded. Jadi asuransi orang bapak-bapak tuh ditawarin asuransi. Bapak-bapak itu jawab gini, mana bisa saya bayar asuransi? Orang sekarang makan 3 kali aja udah syukur. Terus kita orang asuransi nggak kalah banyak, nggak kurang akal kan? Loh Pak, Bapak sekarang bisa kasih makan keluarga 3 kali sehari. Kalau Bapak nggak ada, anak Bapak makan berapa kali kira-kira? Diem aja. Kalau misalnya 1 kalinya ditabung buat asuransi bagaimana Pak? Jadi Bapak 2 kali ini ya dipakailah biayanya buat makan 3 kali.
Jadi dipotong sepertiga untuk masa depan buat nyekolahkan anak. Kita takut-takutin bapak itu nanti kalau nggak ada anaknya malah bisa sekolah pak. Nanti makannya bagaimana gitu. Itu jeleknya tuh kan. Tapi itu masuk akal. Jadi kalau misalnya dapat lalu dihabiskan, dapat dihabiskan, loh kok satu saat beliau sakit, satu saat beliau nggak ada misalnya kan, itu bagaimana? Rezeki kan dari Allah. Iya sih, tapi kan ada jalannya. Iya sih. Maksudnya ya bersakit-sakit dahulu lah. Maksudnya benar-benar hidup kalau makan telur ceplok aja sudah enak. Kenapa harus yang mahal-mahal? Kalau jajan di perpus aja hemat bisa dapat murah, ngapain jauh-jauh yang mahal-mahal kan gitu kan ya? Ini saya titipan sponsor. Kalau enggak nanti saya nggak dibayar. Endorse. Nah, maksudnya kadang kita merasa bahwa uang kita ini ya pas-pasan gitu. Padahal enggak kok. Kalau kita mau misalnya biasa GoFood. Saya nggak musuhin GoFood ya. Tapi maksudnya terlalu terbiasa gampang ngeluarin uang. Padahal kita kalau masak itu ya juga lebih hemat. Beli baju nggak harus setiap keluar model baru kita beli. Nggak harus kita gengsi lalu pakai HP yang bagaimana gitu. Nah itu sebetulnya kita kalau mau jujur kita tahu seberapa sih kebutuhannya kita. Ada kok sisanya. Kalau paling cerdasnya lagi di awal sudah langsung dipotong. Jadi saya pernah ketemu sama orang tua, waktu itu orang tuanya temen, cuma entah kenapa beliau suka dirawat sama saya ketika sakit. Saya sangat beruntung ya, ngobrol sama beliau, terus saya tanya, anaknya 9, sarjana semua, dan setiap anak dibikinkan rumah. Saya tanya, Pak kok bisa sukses kayak gitu ya? Gimana caranya? Terus dia bilang ya itu hasil nipu lah, dia bilang. Hasil nipu katanya kan? Nipu gimana pak? Ya saya suka nipu diri saya sendiri. Waktu saya belum nikah saya pura-puranya sudah nikah. Jadi saya makan, lalu saya taruh di celengan, ini buat istriku. Nabung dia. Ketika nikah udah biasa ngasih nafkah buat istri kan? Pura-pura punya anak, anaknya lahir sudah terbiasa, lalu pura-pura anaknya sekolah. Jadi dia selalu menyisihkan lebih awal ketimbang kejadiannya. Nipu diri sendiri dia bilang, bahasanya hasil nipu. Tapi ternyata berhasil gitu. Bapak-bapak itu sederhana banget, pekerjaannya apa ya, petani sebetulnya, punya sawah gitu. Saya belajar itu, kenapa kita nggak lakuin itu gitu. Ya udah, atau investasikan dan benar-benar bisa bedakan mana need mana want. Hidup di bawah garis kemampuan. Kata Dimas, ilmu itu sangat sederhana tapi susah jalaninnya. Jadi menghindari utang berlebihan, utang buat yang penting-penting aja. Jangan terjebak dalam hutang. Hutang itu bikin pusing. 9, iman. Miliki keyakinan yang kuat, karena keyakinan memberikan kita kekuatan dan harapan. Ya, dengan praktek agama, ini karena yang menulisnya bukan muslim ya. Jadi kalau kita imannya mau tahu di depan ya kan. Terus keyakinan diri dan dukungan spiritualitas. Saya merasa banget, kan iman kita kan naik turun tuh. Ketika imannya lagi turun, yang banyak adalah rasa cemas, takut, khawatir. Ya nggak? Tapi ketika iman lagi baik, bagus, kita berserah. Di sini ada yang punya nama sangat bagus, Mas Adi Surendra. Mana dia ya, Mas Adi Surendra? Nah ini Mas Adi Surendra. Itu berserah. Memang kita berserah dulu. Kan kalau melakukan sesuatu kan doa dulu apa usaha dulu? Doa. Berserah dulu nggak? Serah dulu. Baru ikhtiar. Hasilnya itu terserah Allah aja. Yang penting ikhtiarnya sudah
optimal, ya kan? Kalau yang memperdalam tentang ini bagaimana mencapai tujuan dan melakukan input, output, outcome, itu ikut break time tanggal 15-16 Februari di HSC. Linknya? Hah? Apa? Linknya? Oh, linknya itu nggak tahu itu saya. Linknya gimana itu? Ada udah tutup ya? Full. Batch 3 lagi lah nanti ya. Ini batch 2 nanti udah full tapi tanggal 15. Itu nanti kadang-kadang kita berpikir bahwa ngotot dengan hasil gitu. Enggak, wilayah kita ya wilayah ikhtiar itu. Soal hasilnya tuh bukan kita gitu, Allah yang kasih. Makanya dari awalnya udah surrender tapi benar-benar diikhtiarkan, ya. Nah, ketika iman lagi bagus, teman-teman harus kenalin gitu. Kenapa? Bagusnya tuh pada saat bagaimana? Supaya kita tahu ketika kita ada di bawah, kita bisa naiknya. Tahu cara naiknya. Makanya dikenali banget ketika lagi bagus banget ini, suasana hati kan lagi enak, nyaman, berserah, bersangka baik pada Allah, enggak stres, enggak sumpek, apalagi putus asa. Betul nggak? Nah, pada saat lagi peak performance ini dikenali. Supaya ketika lagi jatuh, naiknya cepat. Kalau saya bahasa saya nyemplung sumur. Kalau saya udah rasa banyak masalah, rasanya takut, itu kayak lagi nyemplung sumur. Tapi ketika sekarang sudah mengenali posisi peak performance-nya itu, naiknya jadi lebih cepat. Bukan berarti nggak nyemplung sumur lagi kok. Cuma nggak sering-sering kayak dulu lagi. Nyemplung sumur bahasanya. 10 hubungan, bangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain, apalagi dengan pasangan. Nah, itu menjadi sumber kebahagiaan dan dukungan. Kalau di rumah aja panas, gimana mau bahagia? Bagaimana mau saling mendukung? Komunikasi dan empati. Komunikasi yang baik dan empati dalam hubungan membuat hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Jangan kayak ini ya, jangan kayak bis antar kota mau balapan di rumah. Paham nggak balapan di rumah? Kayak mau menang aja, ya. Kayak ini, kayak apa? Kayak bis antar kota. Memberi dan menerima, saling memberi dan menerima dalam hubungan untuk menjaga keseimbangan dan saling mendukung. Lalu memperkuat jaringan sosial. Nah, ini perlu, walaupun saya kadang ya juga merasa bahwa agak-agak ansos gitu. Tapi dengan ketemu teman-teman ternyata hati saya hangat banget. Tadi saya nyebrang, Mbak Nuning langsung gandeng, langsung ada di sebelah sini. Itu buat Mbak Nuning itu kecil gitu, tapi buat saya itu hal yang besar. Hati saya langsung hangat. Thank you. Punya teman yang sangat mendukung, punya teman kayak saya di manajemen Dea Bakery itu tempat bermain saya. Tapi teman-teman saya nggak suka main sama saya kayaknya. Kalau bisa ibu datangnya sebulan sekali aja bu, gitu kan. Main ibu agak kasar nih. Yang 11, kedermawanan. Berikan sesuatu pada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, karena memberi adalah cara untuk menerima lebih banyak. Makin lama makin panas ya, 29. Oh, tadi salah mode katanya. Ya Allah. Kemudian kepedulian sosial, ya, ditingkatkan, berkontribusi dalam komunitas, berbagi kebahagiaan, kemudian sukarela, donasi, ya, bagaimana menjadi orang yang dermawan. 12, nilai-nilai. Hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, karena nilai-nilai adalah kompas moral kita. Kompas moral. Makanya milikilah nilai-nilai, maka Anda akan menjadi orang yang bernilai. Menentukan nilai pribadi, konsistensi dalam tindakan, dan pengaruh nilai terhadap keputusan. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Boleh tanya yang gampang-gampang aja. Neng minta tisu boleh? Neng?
Sumuk ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Neng. Bu, saya mau tanya. Kak Manda, Amanda. Bu, saya sedikit curhat boleh nggak Bu? Boleh ya. Boleh. Sedikit loh ya. Saya ini kan pedagang Bu ya, pedagang karpet dari tahun 2015. Ya tapi belum kaya-kaya. Bercanda. Maaf ya garing. Ya saya jualan karpet itu secara online sama offline. Itu namanya toko Amanda Karpet Malang. Kalau mau beli silakan. Iya saya butuh karpet Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi saya itu punya problem Bu. Selama 9 tahun jualan ini ya aku tidak ada perkembangan. Itu salah satunya karena saya itu kurang bisa untuk mendelegasikan tugas-tugas yang ada di usaha saya. Jadi saya itu krisis kepercayaan terhadap orang lain, sehingga saya itu kalau mau merekrut pegawai itu tuh gimana ya, sering ada rasa stres gitu, gimana ya, rasa ketidakpercayaan. Karena dulu saya tuh pernah kena tipu. Jadi pegawai saya tuh mengharapkan uang, kalau ingat memang rada aku dulu nangis. Soalnya kan ya usaha kecil kok tambah diapusi gitu kan Bu. Jadi itu tuh kayak stresnya itu, untuk mengelola stresnya sampai sekarang tuh saya kalau mau merekrut pegawai lagi itu kayak ada rasa trauma seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana masukannya agar saya bisa move on dan bisa kembali seperti dulu dan menaikkan usaha. Ya. Boleh tanya lagi yang kedua? Satu dulu. Oh iya. Nanti saya lupa. Ya. Jadi kan karena pernah dikecewakan, jadinya trauma, bukan stres sebetulnya. Tapi mungkin ada rasa takut aja, takut ketemu orang yang seperti itu lagi. Ya. Yang pertama, saya juga maksudnya pernah gitu ngalamin ditipu dan sebagainya. Tapi untungnya mungkin karena saya orang thinking, jadi saya sangat mudah gitu melepaskan itu dan merelakan itu terjadi. Saya merelakan, ya Allah ya saya rela, saya terima, perasaannya pun diterima, perasaan kecewa, perasaan takut. Kalau perlu sambil tapping, ketuk-ketuk di sini ada satu titik akupuntur yang kalau diketuk agak sakit. Itu kita ngomong aja, ya Allah ya saya terima perasaan ini, saya takut, saya trauma karena dikecewakan gitu. Terus maafkan aja orangnya, ya saya maafkan orangnya, ya Allah beri kekuatan kepada saya, berikan kesabaran dan tunjukkan orang-orang yang baik gitu. Sambil ketuk-ketuk ini tapping titik akupuntur kita. Nah itu nanti masuk ke bawah sadar kita, sehingga nanti perasaan yang lama itu bisa rilis. Kan teman-teman ada nggak yang ngalami bangkrut, bangunnya susah banget? Itu karena perasaannya masih ada di situ gitu. Ibarat orang jatuh, deproknya lama. Padahal kan baiknya cepat bangun kan, ngomong enak Bu gitu kan. Tapi kan saya sakit loh. Tapi kan kalau namanya jatuh ya jangan lama-lama lah jatuhnya. Bangun segera, kita bangkit lagi. Nah yang kejadian tadi itu dimaafkan. Maafkan termasuk ada poin kita di situ. Misalnya terlalu percaya, terlalu membiarkan, tidak melihat, tidak menguji, tidak ngetes, atau tidak melatih dan sebagainya. Nah poin-poin kita tadi itu yang perlu kita kendalikan, yang kita nanti ke depan bisa lakukan untuk menjadi lebih baik. Lalu mendelegasikan tentu nggak semuanya langsung laci kita kasih nomor rekening ATM kan, nggak juga kan. Jadi nanti bertahap dikasih mana yang memang bisa kita lihat orang ini jujur nggak jujur, dan percaya yang dimaksud bukan berarti menyerahkan semuanya. Ada bagian-bagian yang memang tetap harus kita lakukan. Nah seringkali pengusaha muda suka pengen cepat bebas.
Saya nggak ke Mbak Amanda, ke Mas Ucup saya. Pengen cepet bebas, pengen cepet nyerahkan, cepet pengen bisnis jalan, orangnya jalan-jalan. Sebetulnya tidak seperti itu, ya. Gitu ya. Jadi dimaafkan, direlakan, ya. Terus kita tahu poin apa kemarin yang kurang, lalu kita mulai cari lagi dan kita kasih kepercayaan sedikit-sedikit, lalu kita lihat bisa atau enggak. Gitu ya, Pak Manda. Mau satu lagi ya? Boleh. Ya, sebagai ibu rumah tangga sekaligus pedagang, itu bagaimana ya kita untuk menentukan skala prioritas? Apalagi saya kan anaknya banyak itu, kadang bingung bagi waktu seperti itu. Ya, ya sama. Jadi dulu juga anak saya kecil-kecil 3 dan harus kerja. Itu nggak bisa dihindari gitu. Tapi balik lagi, kalau sudah ambil keputusan, nggak boleh bimbang lagi. Keputusannya adalah saya mengambil semuanya. Ya sebagai pengusaha juga ibu rumah tangga. Ya nggak boleh di perjalanan tuh noleh-noleh terus gitu loh. Enggak, kalau memang waktunya kerja ya kerja. Waktunya karena usaha sendiri, saya cuma mau kerja 4 jam sehari. Waktu anak saya sekolah, waktu anak saya tidur, waktu anak saya ngapain, yang dia nggak terlalu butuh saya. Ya udah tinggal serahkan sama orang yang bisa dipercaya. Lalu kita mindful banget dalam 4 jam itu, kita betul-betul melakukan hal yang memang perlu kita yang lakukan. Belajar mendelegasikan pekerjaan dan menduplikasikan diri kita supaya nanti makin lama kita bisa kerja dari rumah. Nggak harus stay di sana. Jadi kalau saya belajar tentang Blue Ocean Leadership, itu kita eliminate hal-hal yang memang nggak perlu kita. Lalu kita reduce, kurangi hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang lain. Lalu yang bagian kita adalah bagian yang apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikreasikan baru atau kreatifnya. Itu bagiannya kita. Jadi hal-hal yang memang bisa dikerjakan orang lain kasihkan. Jangan ngambil alih pekerjaan-pekerjaan yang misalnya harus beberes sendiri, harus nyapu sendiri misalnya gitu. Itu nggak perlu. Gitu ya. Jadi mulai memilih mana pekerjaan dan berapa waktu yang saya mau dedikasikan untuk pekerjaan. Kadang-kadang belum tentu juga kita kerja keluar 8 jam. Sebetulnya kalau mau dikompres banget itu 4 jam selesai kok. Lebihnya kita duduk-duduk, main HP misalnya, dan itu kita namakan kerja, padahal bukan. Gitu ya. Makasih Mbak Manda. Terima kasih Bu. Ada lagi? Oh iya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya alumni dari Universitas Nusantara Malang, merupakan alumni tahun 2023 November lalu. Saya ingin bertanya, saya ini sebenarnya orang yang suka planning masa depan. Jadi sudah mempersiapkan apapun dari awal dan dari akhir saya sekolah di Bina Nusantara itu saya sudah mempersiapkan semuanya. Jadi saya punya planning A, B, C, D, E. Tapi sampai sekarang itu belum ada yang terwujud gitu. Jadi saya mencoba melakukan sebuah pekerjaan, beberapa pekerjaan saya lamar. Saya tipenya itu orang yang melamar pekerjaan tapi tidak nge-blast satu hari 50 lamaran gitu, enggak. Jadi saya tipenya itu orang yang mendaftar ke sebuah pekerjaan yang mana ada passion saya di sana. Jadi saya orangnya itu enggak yang tiba-tiba masuk di pekerjaan terus resign gitu, enggak. Nah mungkin ini berhubungan juga sama manajemen kontrol emosi saya, karena saya ini merupakan salah satu ODMK, orang dengan masalah kesehatan mental. Jadi saya sudah berhubungan dengan psikiater sejak 2015 dan sampai sekarang saya masih dalam masa pengobatan. Dan saya ingin berubah menjadi lebih baik, tapi itu susah banget Bu, karena dari mulai 2015, 16, 17, 18 sampai sekarang 2025 ada beberapa hal, ada beberapa waktu yang membuat saya itu kumat gitu loh Bu. Jadi saya ingin benar-benar sembuh banget dari perasaan kontrol emosi yang nggak tetap ini. Jadi saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu caranya gimana ya Bu ya? Soalnya saya memang konsumsi obat sudah dari 2015 sampai
sekarang agar ya itu jalan untuk sembuh melalui jalur meditasi seperti itu. Sebetulnya sebelumnya itu saya juga orang pintar, kemana ke ustadz, ke kiai gitu. Tapi ya akhirnya saya ujung-ujungnya ya ke jalur yang ini jalur pengobatan medisin dokter. Terima kasih. Ya, Mbak Nabila sekolahnya udah cukup, kan bagus, secara knowledge punya. Nah, tapi Mbak tadi bagus loh, sudah mengakui, sudah menyadari, kan sudah proses, sedang berobat, ya kan? Nah, yang sekarang penting adalah bagaimana Mbak Nabila tuh ada di situasi yang bisa mendukung, ya kan? Tadi dengan mendaftar atau melamar di tempat yang sesuai passion itu benar banget. Tenang aja Mbak, yang bikin Canva itu katanya 100 tempat yang ditawarkan dan ditolak. Ya, akhirnya berhasil, kan gitu kan? Nggak usah khawatir gitu. Nah, balik lagi karena sudah punya tekad sembuh, trigger yang bisa membuat kita kambuh misalnya, itu yang dihindari. Misalnya ada orang yang toksik, ya jangan ketemu. Biasa kan kita tahu nih, saya yang bikin kita jadi emosional itu pada saat kapan ya, atau ketemu siapa ya, orang yang kayak gimana, itu hal-hal kayak gitu harusnya disingkirkan. Kalau misalnya nggak harus bekerja di kantor misalnya, nggak harus melamar, kenapa nggak Mbak bikin usaha sendiri, seperti misalnya merajut, bikin usaha kue, bikin masakan, bikin apa yang sebetulnya kadang-kadang emosional itu muncul karena kita energinya nggak keluar, tapi banyak mikir, olah pikir tapi tidak olahraga. Betul, olah pikir kebanyakan itu nggak sehat ya Bu Intan. Tapi olahraga tuh nggak selalu harus nge-gym, lari, berenang, nggak harus. Tapi membuat satu karya yang sederhana itu apa banget, belajar merangkai bunga, belajar bikin apa, belajar lalu melakukan lalu ada hasil, itu membahagiakan. Nah, bahagia sedikit dipupuk itu akhirnya kita sembuh dengan sendirinya. Yang penting jangan terlalu memberi merek ke diri kita bahwa kita ini orang dengan kesehatan mental gitu ya, maksudnya dengan apa masalah mental tadi ya, ODM ya, ODMK misalnya, nggak perlu, jangan kasih merek. Aku baik aja. Cuma memang lingkungan yang membuat kita gampang kambuh tadi itu jauhkan. Oh saya yang sehat tuh kalau ketemu orang toksik ya mau muntah-muntah kok. Ya, serius loh, saya capek. Apalagi kalau dengar orang yang negatif terus kan, saya cepat-cepat pulang, energi saya habis separuh. Itu. Jadi jangan disadari boleh, diakui boleh, tapi jangan dikasih merek bahwa saya ini orang dengan penyakit, dengan masalah mental. Kalanya apa? Orang dengan masalah kesehatan mental. Oh ya, itu nggak perlu ya. Jadi nanti secara nggak sadar kalau kita beraktivitas, ketemu teman-teman yang positif, lingkungannya mendukung, dapat uang dari hasil karya, ya kita senang-senang, sehat kok. Dan jangan kembali lagi ke area situ. Itu ya Mbak Nabila ya, sehat ya. Ada lagi? Nggak ada? Oh. Ya Panto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan bagaimana dalam rangka mengembangkan diri atau juga mengarrange diri kita, kehidupan kita, manajemen belajar Bu. Jadi mempelajari mungkin hal-hal yang baru atau juga mempelajari mengembangkan apa yang sedang saat ini sudah kita geluti. Misalkan saya kan kebetulan seorang programmer ya, itu kan harus belajar terus ya. Tapi di sisi lain saya punya
passionnya ke baru ini, passion saya ini menulis. Jadi ingin bagaimana menulis yang baik dan sebagainya. Kadang-kadang saya masih bingung dan bercampur mengatur waktunya. Bagaimana belajar mempelajari antara kedua hal itu, belum juga di belajar manajemen keluarga juga dan sebagainya, keuangan dan sebagainya. Kadang masih campur-campur gitu waktunya. Terus juga yang paling penting juga belajar untuk membentuk tim itu saya masih sangat bingung karena saya selama ini kan full stack programmer ya, mengerjakan semuanya sendiri. Kepinginnya itu kedepannya supaya berkembang seperti tim Dea itu ingin punya tim yang bagus dan solid, dan itu saya tapi masih sangat takut bagaimana untuk membentuk tim itu. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Pak Anto. Jadi jenengan tuh sudah punya modal yang sangat besar, yaitu keinginan, tujuan, hasrat. Itu sudah modal. Yang susah itu kalau orang nggak punya hasrat, udah cukup, udah nggak mau ngapa-ngapain, ya, udah nggak mau belajar. Nah ini kan menentukan belajarnya gimana gitu. Tapi pengen, tapi kan itu bagus banget. Pertama passion tadi sebagai programmer, itu bisa juga jadi semacam tuntutan profesi. Ya tetap memang harus belajar karena memang update terus ilmunya. Terus menulis, anggap aja itu senang-senang, itu jadi hobi. Ketika kita melakukan hobi itu kan kayak nunggu besok aja nggak sabar gitu. Kayak saya kue itu ditemukan senang buat kue itu setelah saya cobain bisnis dan bangkrut gitu. Nah ketika saya ternyata seneng ya, tuh saya semangat. Zaman dulu nggak ada YouTube dan IG kan, jadi saya belajarnya dengan kursus, beli majalah, coba-coba dan sebagainya sampai saya jadikan ini jadi profesi gitu. Jadi profesi, akhirnya saya sekarang juga perlu belajar manajemen. Tapi kan belajar kuenya nggak berhenti. Tapi akhirnya saya juga belajar manajemen, bangun tim. Prinsipnya adalah belajar menduplikasikan diri dan mendelegasikan pekerjaan. Dan jangan takut untuk membangun tim yang lebih pintar dari kita. Kayak saya kan anak saya lebih pintar-pintar. Ada Mas Bilal di sini, itu ahli marketing, ya kan. Ada Bu Wahyu yang urus keuangan Dea Bakery, lebih teliti, lebih concern, lebih ahli di bidang saya. Jadi saya mengumpulkan teman-teman yang malah jauh lebih jago daripada saya, gitu. Dan saya punya waktu untuk melakukan hal yang bikin saya senang dan selalu bergairah setiap hari. Makanya saya bilang tadi manajemen itu jadi tempat main saya, itu beneran gitu. Karena saya happy banget. Kalau saya udah agak sakit-sakit, bilang udah masuk kantor aja lah, biar ini keselimur dan seneng gitu, kayak gitu. Jadi memang kalau soal belajar manajemen keuangan dan sebagainya, bikin aja satu keputusan. Misalnya kita mulai sekarang kita akan menabung 1 bulan sekian, ya kan, itu kan keputusan. Dilakukannya nggak perlu pakai waktu, ya itu jalan. Sekarang saya mau mulai mengurangi belanja baju misalnya, ya kan, yang ibu-ibu nih biasanya beli jilbab selalu setiap keluar, saya suka banget merek ini, setiap keluar saya pasti beli misalnya kan. Ya sekarang buat keputusan bahwa saya nggak harus beli dan mungkin saya akan beli hanya 6 bulan sekali. Itu keputusan dan itu dilakukannya terus menerus dan tidak butuh waktu. Gitu ya Pak Anto. Terima kasih. Sudah jam berapa ini? Ada? Oh, Mas, tanya apa Mas? Nah. Ada yang ready nggak? Ada yang ready nggak? SBB, fans buat bunda. Coba deh. Jangan banyak-banyak, satu buku dibaca semua. Dua pertanyaan. Dari sekian banyak buku, kenapa Bunda memilih buku Business Method? Dan yang kedua, untuk cara mengidentifikasi peak performance itu, variabel apa yang Wait, nggak kedengeran. peak performance Peak performance.
untuk mengidentifikasi peak performance. Oke. Apa yang perlu diidentifikasi? Ya. Terima kasih Mas Afan. Jadi kenapa sih saya hari ini bawain buku ini? Pertama, kayaknya saya baru sadar, baru sembuh saya. Dulu-dulu sibuk saya berkutat dengan masa lalu. Jadi saya belajar juga di Big Time itu tentang power and force, tentang peta kesadaran. Teman-teman kemarin belajar juga ya, maksudnya waktu Mas Aris sharing itu saya betul-betul belajar mengenali apa yang menghambat saya. Ternyata karena saya ada di force, ada amarah masa lalu yang sangat tidak menyenangkan. Bolak-balik saya kebawa ke situ. Udah mau pergi, masa mau mundur lagi? Mau pergi, mundur lagi. Nah, makanya saya akhirnya baca lagi buku ini. Hari ini penting, ya udah hari ini aja lah. Ngapain mikir terlalu banyak? Bikin perencanaan, iya. Bikin goals, iya. Tapi kan dipotong-potong. Betul nggak? Apa perlu yang akan dikerjakan di bulan depan kita udah mikirin dari sekarang? Kan enggak. Kalau udah dibuat perencanaan, misalnya bis plan. Di DEA ada bis plan sampai setahun, bahkan ada roadmap 5 tahun. Ya saya nggak akan mikirkan 5 tahun akan datang. Nah 1 tahun itu aja saya potong jadi 12 bulan. Yang 12 bulan itu saya potong namanya operational plan. Jadi ada smart goal, ada strategic plan, ada tactical plan, lalu ada operational plan. Operational plan itu yang dipotong-potong lagi menjadi to-do list harian. Ya saya sibuk aja beresin hariannya. Lalu hal-hal yang zaman dulu itu stop, sudah nggak bisa diapa-apain, selesai gitu. Karena saya tuh traumanya banyak banget. Ya itu yang perlu diberesin. Gak usah mengendalikan orang. Dulu saya sibuk mau mengubah orang. Saya sibuk mau kayak ya ada orang yang menurut saya dia harusnya melakukan gini. Terus ketika dia tidak melakukan saya kesel gitu kan. Itu bodohnya saya kan. Ya saya cuma perlu dukung. Saya perlu tetap melakukan kebaikan. Tapi saya tidak perlu menentukan hasilnya. Termasuk hasil yang saya kerjakan sendiri. Ya udah hari ini penting. Lalu bagaimana saya mengenali atau identify peak performance? Peak performance itu ketika saya bahagia, saya membuat keputusan-keputusan yang benar, lalu saya menggunakan waktu-waktu saya dengan baik, lalu saya bermanfaat buat orang lain, lalu saya tetap bersangka baik pada Allah, lalu saya dengan rela hati melakukan ibadah, itu adalah peak performance. Bagaimana hubungan saya saat itu baik? Itu yang saya kenali. Pada saat kayak gitu tuh, apa sih yang saya pikir waktu itu? Apa yang saya rasakan? Siapa teman saya? Situasinya kayak gimana? Dan sebagainya. Nah ketika saya nyemplung, saya cek juga nyemplung karena apa aku tadi ya? Ketabrak orang toksik ternyata. Racunan aku. Gitu kan? Oh tuh saya lihat. Ini orang ini kayaknya kalau saya memang kan nggak boleh ngubah orang. Dan saya nggak punya kemampuan untuk mengubah dia. Ya baiknya saya melipir aja lah, nggak usah sering deket-deket dia. Kalau saya mau kasih dukungan yang nggak harus hati saya main di situ. Saya dukungan keuangan kah, dukungan apakah gitu. Tapi saya nggak akan biarkan diri saya kenaan lagi sama dia gitu. Itu yang akhirnya saya tahu. Namanya batasan sehat. Ya. Bikin batasan sehat teman-teman, masalah hubungan dan sebagainya itu bikin batasan sehat. Jangan biarkan ada faktor eksternal yang membuat kita tidak sehat. Gimana kalau misalnya dia satu pekerjaan sama kita? Nah itu kan jadi masalah tuh gitu kan. Ya kita tetap lakukan apa yang memang jadi pekerjaan kita dan nggak perlu mengatur bagaimana reaksi dia ke kita lah. Kan nggak perlu. Ya dia. Kita gitu. Batasannya ada, batasan sehat namanya. Gitu Mas Alvan. Baik teman-teman, terima kasih banyak.
Yang kedua udah peak performance. Udah. Sudah? Nggak ada lagi ya? Baik, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf ya atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.